العين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salatu wa ala alihi wa mawala. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu, berwajah di tempat yang Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia yang sempurna, sebagai nabi yang paling tinggi derajatnya di antara para nabi, sebagai rasul, para pemimpinnya para rasul, maka Rasulullah jangan pernah sekali-kali dibandingkan dengan makhluk apapun, karena nggak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Rasulullah, karena Rasulullah makhluk yang sempurna. Akhlak Rasulullah udah sering kita baca setiap malam Jumat. Lewat apa? Lewat karangannya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau bilang dalam rawinya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan sangat tawadu. Satu ketika nih Rasulullah, salah satu akhlak Rasulullah yang disebutkan dalam rawi Al-Barzanji adalah sangat pemalu. Satu ketika Rasulullah sedang ikut merenovasi Ka'bah. Ketika di atas Ka'bah tiba-tiba ada angin berhembus, maka tersingkaplah gamis Rasulullah. Kelihatan tuh betisnya. Kelihatan betisnya. Rasulullah mukanya pucat. Kenapa? Saking malunya Rasulullah. Tibang betis yang kelihatan Rasulullah pucat mukanya. Beda sama kita mah udah gak punya malu. Urat malunya udah pada putus. Rasulullah terutama beda lagi sama kita. Banyak sekarang nenek-nenek yang sering keluar malam-malam. Naik apa? Naik Mio. Naik motor Mio, suaranya ber. Kira itu motor Mio suara ngeber itu karena knalpotnya racing. Nggak taunya itu suara kulit yang udah pada keriput. Beda sama kita. Khususnya Bana perlu menutup jilbab, memakai jilbab. Beda antara jilbab dan kerudung. Kalau jilbab yang menutupi semua bagian tubuh, kalau kerudung tutup kepala. Jangan sampai kita berjilbab tapi panjang. Banyak sekarang atasnya bagus rapet pakai kerudung, bawahnya pakai kaos ngetet, celana ngetet. Itu bukan memakai jilbab. Kok bisa nggak dikatakan memakai jilbab?
Kenapa? Karena apemnya masih kelihatan. Ngerti mama? Ngerti? Rasulullah orangnya syadidul haya wa tawaddu, orangnya sangat pemalu. Saking pemalunya ketika kelihatan betisnya timbang betis, Rasulullah pucat mukanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan beribadahlah kamu kepada Allah dan sembahlah aku, kata Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensekutukan aku dengan apapun, kata Allah. Baru habis itu wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kamu dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Tentu di sini yang kita akan bahas adalah wa'budullah, beribadah kepada Allah. Dalam ayat lain Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budullah. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali buat beribadah. Dalam beribadah tentu ada ilmunya. Betul. Dalam beribadah ada ilmunya. Saya berbicara di depan ini pakai ilmu enggak? Kalau nggak pakai ilmu seret di tenggorokan. Kenapa? Nggak kedengeran nyaut, gimana sih? Kalau saya kedengeran nggak? Nggak kedengeran, penyaut, bingung kan? Nah, ini teknologi. Bikinnya pakai apa? Pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bisa nggak? Nggak bisa. Saya harus ngomong ke Solo dengan nada tinggi. Kenapa? Karena nada tinggi. Karena tenggorokan. Mana lagi puasa? Itu kan, makanya dengan ilmu gampang terciptalah mikrofon. Dulu orang pergi haji waktunya lama. Kenapa? Naik kapal laut berapa? 6 bulan baru nyampe tanah air lagi. Bayangin, kita pergi naik haji, orang-orang kamu udah pada lupa sama kita baru pulang. Orang dulu tuh tahun berapa? Tahun 40-50-an naik haji masih pakai kapal laut. Tapi sekarang karena adanya ilmu pengetahuan dibikin namanya pesawat terbang, yang mana dari Jakarta ke Jeddah cuma 9 jam. Karena ilmu. Itulah pentingnya ilmu dalam pandangan Islam. Ada tetangga saya nanya, Ustaz, saya mau nanya apa Bu? Ini Ustaz, saya kan kalau buang air, kalau BAB itu bukan di WC, bukan di toilet, terus di mana? Di jamban? Bukan. Terus di sawah, di kebonan. Terus nanyanya apa yang mau ditanyain? Ini saya bingung baca doanya di mana. Kan kalau di toilet baca doanya sebelum masuk toilet, naik di jamban sebelum masuk jamban. Kalau di sawah saya baca doanya di mana? Benar rumput. Bingung juga saya. Akhirnya saya jawab, gampang. Ibu puterin tuh sawah, ibu puterin tuh galongan sawah, di mana ibu deprok di situ baca doa. Tapi ingat ada syaratnya. Apa syaratnya? Sebelum nongkrong diinjak-injak dulu tuh rumput. Kenapa usah injak-injak? Iya, takutnya nanti tuh rumput nyolok pantat ibu. Kaget. Tadinya baca doa Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, gara-gara kaget doanya Bismillahi a'udzubika minar rumputi wal pantati bicoloki.
dengan hadirin yang berbahagia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas adalah pentingnya ilmu dalam pandangan Islam. Orang biar banyak ilmunya, kalau salah naruh diomelin. Orang biar banyak banget ilmunya, kalau salah naruh diomelin. Kok bisa diomelin? Apalagi yang nggak punya ilmu, yang ilmunya nggak ada, yang ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi nggak ada ilmunya. Oh, Qori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh baca begitu karena ada ilmunya. Tapi kalau disuruh jadi imam sholat, itu Qori nggak boleh bacanya kayak begitu. Danu Qori internasional di rumahnya Ustaz Danu tafadhol jadi imam sholat tarawih, itu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Domelin kata imam yang belakang, aduh lu mam lama banget ini. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya, punya ilmu banyak tapi salah naruh. Itu pentingnya kita, benar nggak? Ini orang punya ilmu salah naruh, makanya ibadah biar benar. Ada ilmunya. Ada cerita. Ada mandor RW RT. Dia mau sholat taraweh. Begitu mau sholat taraweh, nyampe depan pintu masjid kedengeran Bismillahirrahmanirrahim. Kata mandor, waduh, jam 9 rumah. Kata si RW, kita bikin jam mandor aja dah. Iya dah, kita sholat bertiga aja dah. Jam sholat di masjid kenapa? Masjid imam Qori lama lah. Jam 10 baru beres dah. Akhirnya sih mandor RW sama RT sholat bertiga. Kata RW, teh lu teh jadi imam teh. Wah masa gua lu oh jangan gua lah. Dor jadi imam dor. Kata RW, lo kok gua kan dari kita bertiga jabatan paling tinggi lu mandor. Lu jadi imam dah. Iya dah, gua jadi imam. Mandor. Wow, bagus nih. Sausufakum fa inna tasyatusufu min tamami shalah kata RW ke RT. Bagus nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh apa gue bilang kata RW. Bagus nih mandor jadi imam. Udah besok mandor aja imam di masjid. Jangan imam Qori, kelamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai Fatihah. Dia baca suratnya surat Al-Kafir. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Wah, ini balik-balik mulu mandor. Dor. Udah di belakang lu. Gua yang jadi imam nih, RW. Ayo turun nih. Ya dah, gua jadi imam dah. Kamu tuh tadi yang mana dulu ya? Kata mandor, akhirnya RW jadi imam. RW baca Fatihah, wah bagus Fatihahnya nih. Kata RT, wah sia-sia nih. Ternyata RW pilih surat lebih panjang lagi. Apa? Dipilih suratnya? Dipilih surat Al-Qadr. Beres Fatihah, RW baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Apa Al-Qadr pertamanya? Ngetes. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til. Kalau mati si RW.
Oh iya. Lalu ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul tul. RW siapa? Maunya apa sih RT? Mau baca tul katanya til, mau baca til katanya tul. Udah nih lu yang jadi imam. RT jadi imam. RT jadi imam. Pas RT jadi imam, wah bener nih Fatihahnya. Selesai baca Fatihah, baca surat lebih panjang lagi. Surat apa? Surat Al-Duha. Oh, kata mandor, ini baru imam, kenapa? Suratnya panjang Al-Duha. Maka dibaca. Wadduha sampai akhir. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'matika win lagi. Kata RW, wah nggak bener loh. Berhenti. Waduh, maaf, gue keingetan pengen kawin lagi ya. Akhirnya gak jadi nih sholat tarawih bertiga. Kenapa? Karena semuanya perlu ilmu. Pakai ilmu. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu. Ini nih, kalau dosa kita diperlihatkan, kalau dosa kita dilihat ini, kelihatan dosa kita nih. Kita duduk di sini, desek-desekan sama dosa kita. Saking apa? Saking banyaknya dosa kita. Untuk dosanya nggak kelihatan. Tapi apa? Alhamdulillah kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke majelis taklim, kita datang duduk di sini, pahala apa? Dosa-dosa kita pada rontok tuh. Amin ya Rabbal. Pada rontok. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan aja. Kalau pada kelihatan, wah banjir sini dosa semua. Kayak gitu. Nah, orang ngaji pahalanya gede. Ustaz, saya nggak bisa apa-apa. Kalau ngaji datang aja. Mau bisa ke, enggak ke. Yang penting datang. Guru bawa kitab, kita bawa kitab. Guru buka kitab, kita ngikut buka kitab. Guru tutup kitab, ya kita ikut kitab, masih ikut buka juga, mau ngapain? Datang temennya belakangan nanya, bro, halaman berapa? Nggak tahu gue juga bingung bahasnya mana. Nggak apa-apa, yang penting kita ngaji datang. Paham nggak paham urusan belakang. Mau ngajinya jipin ke apa jipin? Ngaji jipin. Mau ngajinya jider ke? Ngaji sambil nyandet. Mau ngajinya jiler ke? Mau ngajinya jirok ke? Ngaji sambil ngorok. Yang penting ngaji, pahala dicatat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat cerita dari guru saya dari gurunya, bahwa satu ketika ada seorang manusia yang mati. Ketika mati, malaikat Munkar dan Nakir datang ke alam ke kuburnya. Ketika datang, ditanya malaikat Munkar Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka. Ini orang yang baru datang ke alam barzah, diam aja dalam kubur. Diam aja, nggak bisa jawab. Akhirnya naik nih, ditanya ke Allah, ya Rabb, ini ada satu manusia yang baru pindah dari alam dunia ke alam barzah, ditanyain apa nggak bisa jawab. Emang siapa namanya? Orang mana emang? Orang mana ya? Kayaknya si orang apa? Orang Ciputat. Oh, itu orang Ciputat. Udah orang Ciputat mah nggak usah ditanya. Kenapa? Dia emang nggak bisa jawab. Kenapa? Dulu dia ngajinya rajin. Guru belum datang, dia udah datang. Gurunya belum datang, karpet udah digelar.
Guru belum datang dia udah nyalain mic selawatan. Manggilin temannya. Rodie, Rodemang, maju ke sini. Selawatan dah. Selawatannya macam-macam. Ada yang selawatannya lagunya lagu dangdut. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Habibuna Iwapeye. Ada lagi, wah temannya gak mau kalah, pikir lu gantian gue nih selawatan. Ganti lagi nih nadanya, nada India. Zoharadikul muayyam, terus bizuhurina muayyam, ya hanana bi Muhammad, ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu minallah, kabi kusi kabi gempa. Temennya satu mau kalah, wah gantian nanti yang selawatan. Ini dia pakai selawat cindai. Selawat cindai, tahu selawat cindai? Selawat cindai gini selawatnya. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Nenek-nenek nggak mau kalah, gantian. Udah mulai selawatan. Pandai selawatan. Nenek-nenek selawatannya nggak pernah berubah dari dulu. Dari saya kecil sampai sekarang kumisan. Selawatannya nggak pernah berubah nenek-nenek. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Alhamdulillah. Masih mau ngaji, nggak apa-apa yang ngajinya sambil nguping, nggak apa-apa ngajinya sambil nyender, nggak apa-apa ngajinya sambil ngiler, sambil ngorok. Yang penting ngaji, pahala dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih yang tadi di alam kubur, ketika mau ditanya nggak bisa jawab, Allah udah nggak apa-apa biarin. Dia mah emang begitu lagunya. Kenapa? Waktu hidupnya doyan ngaji. Pengajian di mana aja disamperin, guru mana aja disabak. Udah, nggak apa-apa. Emang dia orangnya melongo dari lahir. Dijelasin begini nggak ngerti-ngerti, udah. Dia bebas dari azab barzakh, dari siksa kubur. Kenapa? Karena temannya dia terhadap ngaji. Alhamdulillah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kewajiban seorang mukmin, seorang muslim menuntut ilmu dari mana? Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kamu lahir di bedong? Di bedong. Mati di bedong enggak? Di bedong. Itu kewajiban seorang mukmin, seorang muslim menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Apa maksudnya? Tuntutlah ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Saking pentingnya ilmu, dari kita keceprot kita sudah disuruh buat menuntut ilmu. Kayak gitu. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina minkum. Apa ayat itu? Lupa saya. Yarfa'illahu alladhina minkum darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menuntut ilmu. Jadi ada apa di pertanyaan? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Tentu berbeda. Orang yang punya ilmu dan tidak berilmu itu akan berbeda. Dari mana?
di situ Allah akan mengangkat derajat kamu. Saya sering bilang sama kalian, kalian itu semuanya mutiara. Mutiara. Yang namanya mutiara dalam satu peti kelihatan indah enggak? Enggak indah. Satu peti. Tapi nanti ketika mutiara ditaruh di cincin, ditaruh di kalung, ditaruh di gelang, bakalan indah enggak? Indah. Sama kayak kamu. Di sini kamu kelihatan biasa aja. Kenapa? Karena masih banyak rame-rame. Kapan kelihatan indahnya? Nanti ketika ketika kamu semua sudah pulang masing-masing nanti berpulangan. Mutiara pada bersebaran di rumah-rumah kalian. Siapa mutiaranya? Ya lo lah, masa gua. Nanti kamu itu mutiara semua. Apa? Kamu akan merasakan perbedaan. Ini jujur pengalaman saya. Waktu pertama kali masuk pesantren itu berbeda respon masyarakat. Kenapa? Karena mereka menganggap saya ini mutiara. Pri, mau balik? Ya Pok. Pri, begitu mau baliknya ini bikin duit. Itu tandanya mutiara istimewa. Makanya kamu jangan berkecil hati di sini, wah saya di pondok terus, nanti saya kuper nih, nggak tahu pergaulan, nanti saya menjadi anak kampung nih. Salah semua itu. Salah. Makanya kita harus bersyukur. Kenapa? Bersyukur kita masih di sini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pesantren itu nggak bisa. Mungkin dari biaya dia mampu, tapi orang tua nggak mengizinkan. Orang tua pengen anaknya pesantren, anaknya nggak mau. Anak sama orang tuanya pengen pesantren, biaya nggak memungkinkan. Makanya di pesantren itu adalah orang-orang terpilih. Makanya bersyukur. Kehidupan di pesantren layaknya di sebuah lautan. Kamu di lautan, kira-kira kalau kamu ke lautan, tengah laut ada sampah nggak? Ada sampah. Kamu ke lautan, ke tengah lautan, kamu buang tuh sampah, nanti tuh sampah bakalan kegiring lagi tuh ke daratan, ke tepi pantai. Sama kayak di pesantren. Orang-orang yang buruk di pesantren nanti akan keluar dengan sendirinya. Qadarullah kayak gitu, sunatullahnya kayak gitu. Makanya yang masih bertahan di pesantren sekarang, yaitu kamu, orang-orang yang terpilih, orang-orang terbaik. Insya Allah. Sebelum ini udah ya, sebelum kita tutup pengajian kita atau kultum kita pada siang hari ini, kalau ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Kalau ada anak perawan rambutnya panjang, bolehlah sini buat saya. Ayam pitik main di sawah. Wah, ayam pitik main di sawah. Bang Markum mengutin batu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.